Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Sinta Oktaviani Safitri, dosen jurusan Sastra Inggris Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil dari program pengabdian kepada masyarakat yang saya dan beberapa tim dosen lakukan bersama. Untuk lebih memperjelas pemaparan dari saya, izinkan saya untuk share slide presentasi yang merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan yang kami lakukan bersama. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tema dari kegiatan kami kali ini adalah penerapan telah sastra dengan pendekatan psikologi untuk melatih mental anak-anak remaja melalui diskusi cerita pendek. Dalam program pengabdian kali ini, saya ditemani oleh 2 orang dosen sastra Inggris Universitas Pamulang dan juga 5 teman-teman mahasiswa jurusan sastra Inggris Universitas Pamulang. Saya selaku ketua tim program pengabdian kepada masyarakat kali ini, dan 2 dosen anggota lain yang menemani saya adalah Ibu Astari Amalia Putri dan Bapak Kamil Falahi. Sedangkan teman-teman dosen yang menemani kami dan membantu kami dalam proses PKM kali ini ada Aisyah Andina Ayu Soekarlestari, Fabiola Jessica, ada Maria Agustina Eva Hestina, Puji Aprihatina, Gita Raisa Indriana. Kelima orang mahasiswa ini adalah mahasiswa semester 8. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari ide kami menjalankan program PKN kali ini adalah permasalahan kekerasan yang sering sekali kita bisa dengar, baik melalui media online, media cetak, maupun media elektronik. Tingginya kasus kekerasan di Indonesia tidak dielakkan menimpa anak-anak dan kaum remaja. Misalnya saja tawuran antar remaja, anak-anak sekolah, maupun tawuran anak-anak antar geng, adanya pengeroyokan, adanya perundungan, atau perang sosial media. Perundungan ini lebih sering kita sebut dengan istilah bullying, di mana bullying bisa terjadi secara verbal maupun secara fisik. Data kekerasan dari Kementerian Pemberdayaan maksud saya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jenis kekerasan yang dikumpulkan oleh Kemen PPPA terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikologi atau psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lain-lainnya. Dapat kita lihat bersama, kasus yang paling tinggi adalah kasus kekerasan seksual, lalu diikuti oleh kasus kekerasan fisik. Kasus kekerasan yang tertinggi ketiga adalah kasus kekerasan psikologi. Lalu kalau kita lihat korbannya, korban berdasarkan usia, korban yang paling tinggi dialami oleh anak-anak usia 13-17 tahun, di mana anak-anak pada masa ini sudah tergolong usia remaja. Lalu diikuti oleh anak usia 25-44 tahun, atau sebenarnya ini adalah usia 24-25 masih tergolong usia remaja dewasa. Lalu diikuti oleh anak-anak dan remaja usia 6-12 tahun, yaitu anak-anak dan remaja awal. Nah, dari jenis kekerasan, lalu korban berdasarkan usia, tentu kita tidak asing mendengar adanya kasus bullying di lingkungan sekolah atau di lingkungan tetangga di lingkungan rumah yang bisa mengakibatkan penderitaan
psikologi yang berkepanjangan, bahkan sampai pada kematian. Selanjutnya, Bapak Ibu, data lain yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, korban berdasarkan tingkat pendidikan. Maksud saya di sini adalah yang pertama pendidikan SLTA atau SMA, lalu korban yang paling banyak adalah anak-anak usia SMP, diikuti oleh anak-anak usia SD. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini merupakan masalah yang sangat krusial yang kita alami. Semua data yang sudah saya paparkan di awal itu sejajar, bahwa kekerasan di Indonesia yang paling banyak itu menimpa anak-anak remaja, usia dari 12 atau 13 tahun sampai usia 24 atau 25 tahun. Nah, sedangkan pelaku dari korban kekerasan ini berdasarkan hubungannya dengan korban, yang paling banyak melakukan adalah pertama suami atau istri. Nah, tidak ayal bahwa di Indonesia masih tinggi angka pernikahan usia dini. Nah, padahal pendidikan psikologi itu memang jarang diterapkan atau masih rendah diterapkan dalam proses pendidikan anak-anak kita atau anak-anak remaja kita. Padahal apabila mereka memilih untuk menikah di usia dini, tentunya mereka membutuhkan pendidikan psikologi, kejiwaan, dan karakter yang sudah matang, yang sudah dewasa. Karena pendidikan psikologi masih rendah, oleh karena itu ketika mereka masih memilih mereka menikah di usia ketika pendidikan psikologi rendah dan mereka memilih untuk menikah di usia yang masih tergolong muda, hasilnya kepribadian mereka masih belum seimbang. Mereka masih belum settle dan menemukan jati dirinya, masih berkutat atau belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga pelaku kekerasan yang merupakan suami atau istri masih tinggi di Indonesia. Lalu pelaku yang paling tinggi kedua adalah pacar atau teman. Ini selaras dengan jenjang pendidikan dan jenjang usia dari korban bullying. Lalu diikuti oleh pihak-pihak lain, yaitu adalah pihak-pihak di luar keluarga, teman, guru, atau orang-orang yang mereka kenal dengan dekat. Lalu pelaku yang keempat yang paling tinggi adalah merupakan orang tua dari anak-anak. Oleh karena itu, saya rasa adanya kekerasan yang sudah sangat tinggi dengan macam-macam tindakan kekerasan tersebut sudah berkembang di masyarakat. Bukan hanya sekadar bullying secara verbal, tapi tindakan kekerasan fisiknya sudah bermacam-macam. Ini mendorong keprihatinan kami sebagai seorang pendidik untuk bisa mengupayakan atau menggunakan semua keilmuan yang kami dapat, semua keahlian yang kami punya untuk berpartisipasi menekan angka bullying atau kekerasan di Indonesia. Nah, tinjauan pustaka yang saya paparkan di sini adalah perwakilan dari beberapa tinjauan pustaka yang kami paparkan dalam laporan tertulis yang kami gunakan untuk membuat metode pembelajaran maupun memahami karakter mahasiswa atau menemukan maksud saya untuk memahami karakter anak-anak muda maupun menemukan mitra-mitra untuk kami bantu. Nah, tinjauan pustaka yang pertama yang kami sadut dari Desmita, remaja adalah proses pembentukan identitas untuk mencapai identitas stabil pada akhir masa remaja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, proses atau identitas remaja ini dimulai dari remaja awal, yaitu usia 12-13 tahun, sampai remaja yang paling akhir tahapannya, remaja dewasa, yaitu usia 24-25 tahun. Nah, kurangnya pendidikan kemandirian membuat anak tumbuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan yang dapat menyebabkan toxic relationship. Jadi apabila sejak awal anak-anak tidak diajari untuk bina diri,
mereka cenderung tumbuh menjadi anak-anak yang bergantung kepada orang tua dan bergantung kepada lingkungan, sehingga itu membuat mereka menjadi tidak percaya diri. Dan ketika mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mendapatkan apa yang mereka mau, mereka cenderung menjadi anak yang toksik atau bisa melakukan intimidasi. Karena mereka masih belum paham betul bagaimana caranya menyalurkan emosi atau bagaimana caranya mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara-cara yang baik, yang asertif. Lalu, Bapak Ibu, pembentukan identitas diri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait satu sama lain, yaitu orang tua, lingkungan sosial, media, tokoh idola, dan juga sahabat. Ini merupakan teori yang dipaparkan oleh Sulistyawati dalam yang dicuplik oleh Ratnawati. Lalu sastra bermain di ranah emosi dan keindahan, sehingga mendorong sikap peka dan kritis. Nah, prinsip makna sastra yang dipaparkan oleh Nurdiantoro ini yang mendorong kita atau menyadarkan kita untuk memaksimalkan fungsi dari sastra. Dengan cara kita memperkenalkan teks sastra kepada anak-anak remaja agar mereka bisa mendapatkan kesenangan dalam membaca, sehingga sastra-sastra atau teks-teks sastra yang mereka baca ini bisa membuat mereka untuk membentuk kepribadian, untuk memperhalus emosi mereka, untuk lebih membantu mereka menguatkan mental mereka untuk menjadi anak-anak yang sehat, maupun dalam belajar membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, mana yang tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, tujuan dari kegiatan PKM ini tentunya kami ingin berpartisipasi memberikan edukasi untuk memberantas bullying di kalangan remaja. Selain itu, kami ingin meningkatkan pengalaman membaca anak-anak remaja mitra kami, di mana pada umumnya memang tingkat literasi di Indonesia, walaupun masyarakat Indonesia sudah banyak yang bisa membaca, tapi minat untuk membaca masih sangat rendah di Indonesia. Selain itu, tujuan kami untuk meningkatkan kualitas pengalaman membaca anak-anak remaja mitra. Jadi pengalaman membaca ini bukan hanya dijadikan sebagai hiburan atau hobi, tapi mereka jadikan untuk membentuk karakter mereka, untuk mereka memahami keilmuan yang terjadi pada masyarakat, masalah-masalah sosial itu bagaimana. Lalu orang yang dikatakan baik itu bagaimana, orang yang dikatakan buruk itu bagaimana, melalui tokoh-tokoh yang akan kita pelajari bersama. Selain itu, kami berniat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak remaja mitra melalui teks sastra yang akan kami sampaikan kepada anak-anak, yaitu adalah teks sastra Inggris. Nah, kami ingin memaksimalkan potensi kami sebagai dosen sastra Inggris untuk membantu mereka dalam membentuk kemampuan berbahasa Inggris, yaitu kemampuan reading, kepercayaan diri mereka dalam speaking, maupun kemampuan listeningnya mereka. Nah, dalam proses kita mencari mitra, kami menetapkan ada satu panti asuhan yang tepat, yaitu adalah Panti Asuhan Al-Farhan Darussalam yang berlokasi di Jalan Reni Jaya Depok, karena anak-anak santri di panti asuhan ini adalah anak-anak remaja yang rentang usianya adalah 13 sampai 17 tahun. Dan kami melakukan program ini pada tanggal 11 sampai 13 Juni 2022. Metode yang kami lakukan dalam program pelaksanaan ini adalah diskusi cerita pendek. Kami menggunakan 2 teks sastra. Yang pertama berjudul Love Yourself, dan dalam memaparkan cerita Love Yourself ini, kami masih melakukan pemaparan di kelompok yang besar. Kami mengumpulkan semua anak-anak santri, apapun rentang usia mereka, atau apapun gender mereka, kami jadikan satu, lalu kami ajak membaca bersama teks sastra ini.
Lalu di dimensi yang pertama ini, kami berusaha untuk mengajak anak-anak diskusi tentang tokoh utama yang merupakan seseorang yang benci akan kehidupannya sendiri. Dia benci dengan keluarganya, dia benci dengan kepribadiannya dia, dengan jalan hidupnya dia dari kecil, sehingga dia merasa hidupnya itu useless, atau dia merasa tidak mempunyai semangat untuk hidup, tidak memiliki arti. Kenapa dia harus hidup? Sehingga dia berulang kali merasa ingin mengakhiri hidupnya, atau dia menjadi orang yang penyendiri. Dia tidak ingin bersosialisasi. Nah, dimensi yang pertama ini kita ingin memaksimalkan fungsi telah sastra untuk mengajak anak-anak santri bersama-sama memahami tokoh utama dari teks sastra ini. Lalu beralih, setelah menyelesaikan teks sastra yang pertama, kami membagi anak-anak menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang masing-masing terdiri dari 7 sampai 6 anak. Lalu kami mencoba untuk memisahkan anak-anak berdasarkan gender mereka, sehingga dengan harapan mereka bisa lebih nyaman untuk berdiskusi teks sastra yang kedua ini. Nah, dalam diskusi teks sastra ini, kami dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang menjadi fasilitator mereka untuk mereka memahami, menelaah teks karya sastra yang kedua. Teks karya sastra yang kedua ini berjudul Learning to Love Yourself. Nah, di teks yang kedua ini kami memasuki dimensi yang kedua, yaitu kita berusaha untuk menarik anak-anak ini untuk menghubungkan kehidupan tokoh, perasaan tokoh, kita bandingkan dengan perasaan dan emosi di dunia yang nyata. Kita mulai pelan-pelan memancing mereka untuk mereka memaparkan pengalaman kehidupan mereka dalam mereka berteman, atau mereka bertumbuh dalam lingkungan sosial mereka. Apakah mereka pernah mengalami masalah yang sama? Apakah pernah mereka mengalami hal atau merasakan hal yang sama dengan yang tokoh rasakan? Di teks yang kedua ini, diskusi berjalan lebih intim. Kami para dosen jalan dari satu kelompok ke kelompok yang lain, ikut memberikan instruksi juga, ikut memberikan pertanyaan juga, sambil mencoba untuk memahami. Kita melakukan observasi, bagaimana mereka melakukan diskusi. Dan kita juga berusaha memberikan stimulasi agar diskusi bisa berjalan secara aktif. Baik, di metode kali ini tentunya kami menggunakan bilingual, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kemampuan level bahasa Inggris di anak-anak panti asuhan ini itu berbeda, dengan jenjang pendidikan mereka yang berbeda. Dan kendala lain adalah minat pelajaran bahasa Inggris anak-anak santri ini juga berbeda. Ada dari mereka yang suka dengan pelajaran bahasa Inggris di sekolah, tapi ternyata lebih banyak yang tidak berminat dengan pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memberikan pemaparan menggunakan metode bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dengan adanya diskusi yang berjalan, kami bersyukur bahwa teman-teman mahasiswa mereka aktif, mereka ikut memahami bagaimana tokoh-tokoh ini itu menjalani kehidupannya. Bagaimana tokoh di teks yang kedua ini berusaha untuk menemukan arti dari hidupnya dia dan menata dirinya sendiri sehingga dia menjadi pribadi yang positif. Dan alhamdulillah dari proses diskusi-diskusi ini ada beberapa anak-anak yang mulai terbuka untuk mengungkapkan tekanan-tekanan emosional yang mereka rasakan. Yang paling penting adalah hasilnya para remaja santri lebih memahami apa saja tindakan bullying. Karena seperti yang kita amati ternyata banyak dari anak-anak yang masih belum memahami bahwa apa yang mereka anggap wajar itu ternyata termasuk bullying. Permasalahannya adalah kita memberikan pemaparan ke mereka, kita tidak pernah mengetahui reaksi orang yang sedang kita hadapi itu bagaimana ketika seseorang melakukan bullying. Mungkin orang itu sedang mengalami kesedihan yang sangat berat, atau dia mengalami depresi yang berat, sehingga banyak orang yang ketika dibercandain teman-temannya, kita sebut begitu ke mereka, lalu dia memberikan reaksi yang berlebihan. Bahkan reaksinya tuh sampai kepada kasus pembunuhan secara sadis. Nah, itu karena adanya dendam yang menumpuk pada seseorang yang mengalami bullying berkali-kali. Lalu, yang paling penting yang kedua hasil yang kami terima adalah kami dapat membantu untuk memupuk rasa persaudaraan, saling berempati, dan saling menghormati.
Rasanya perasaan saling berempati dan saling menghormati inilah yang kami rasa kurang dalam kehidupan sosial anak-anak kita semuanya. Lalu kami bersyukur karena mereka jadi mempunyai tekad dan semangat baru untuk hidup dengan pribadi yang positif. Lalu mereka mempunyai tekad dan percaya diri untuk meningkatkan kualitas sosialisasi, untuk lebih berani, untuk memperluas lingkup sosialisasi mereka. Lalu mereka dapat menyalurkan tekanan akibat trauma bullying, karena mereka merasa mempunyai media untuk ikut menyalurkan kesedihan-kesedihan, kegelisahan yang mereka alami ketika mereka ternyata pernah mendapatkan bullying yang mereka lakukan dari teman-teman sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka sebelumnya. Nah, hasil lain yang sebenarnya di luar dari ekspektasi kami adalah mereka menjadi lebih peduli dengan cita-cita dan lebih berani untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Ketika awalnya mereka tidak berani, masih malu-malu ketika ditanya apa cita-cita mereka, ya dari diskusi mereka jadi lebih bertekad untuk untuk memiliki karir-karir yang tinggi. Bahkan lingkup karirnya kita berhasil memupuk mereka untuk berani mencapai karir secara global. Ini karena kami memberikan stimulasi ke mereka secara kontinuas dalam program agar mereka tidak tidak terjebak ke dalam program bullying yang mencari korban. Jadi kita mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa korban itu kita sendiri yang menentukan. Apakah kita ingin menjadi korban bullying atau kita tidak ingin menjadi korban bullying. Nah, untuk melindungi kita sendiri, baik melindungi psikologi kita, melindungi kebahagiaan kita harus berani untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, kita bukan korban dari bullying yang mereka lakukan kepada kita. Lalu kita bertekad untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita adalah orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang baik, dan orang yang bahagia. Nah, Bapak Ibu, saya rasa itu pemaparan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya sangat berharap bahwa program ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Semoga ada teman-teman yang lainnya, kita saling bersama-sama untuk menggunakan berbagai kesempatan, berbagai cara, melakukan kolaborasi untuk menekan laju kekerasan di Indonesia. Terutama karena mereka adalah para generasi penerus bangsa, semoga kita bisa menyadarkan semua anak-anak remaja di lingkungan yang terdekat dari kita, maupun lingkungan yang lebih luas lagi, untuk bersama-sama mempunyai rasa empati dan sadar apa saja yang termasuk bullying, bagaimana cara menghilangkannya, menghindari bullying, mengatasi bullying, dan bagaimana caranya hidup lebih sehat, lebih positif, dan menghindari pergaulan yang negatif. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.